Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya, untuk trading di tanggal 6 Maret 2024 di hari Rabu ya teman-teman. Nah ini saya mau disclaimer sebelumnya kalau ini bukan ajakan beli dan jual gitu ya. Jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing seperti itu, dan tidak ada kepastian saham yang saya informasikan di sini itu akan naik ya. Jadi saya juga bisa salah gitu ya teman-teman ya. Terlebih saham yang biasa saya informasikan itu adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi gitu ya. Jadi ya saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Di tanggal 6 ini teman-teman saya punya 4 saham, harusnya ada 5 ya. Saham Maha juga sebenarnya masih menarik ya. Jadi yang pertama itu ada VKTR, yang kedua Ali, yang ketiga Nice, yang keempat MPIX nih teman-teman. Jadi VKTR udah mulai saya rekomendasiin lagi. Kenapa? Jadi gini ya alasannya, saya coba jelasin satu-satu. Nah, ini khusus untuk saham VKTR teman-teman. Nah, ini kan dia sudah downtrend dari mulai tanggal 27 Februari ya. Dan ini dia udah mulai membuat patah tren dan ditahan di area MA20 ya. MA20. Dan kalau kita lihat data transaksinya teman-teman, data transaksi di tanggal 5 ini yang guyur ini, yang buang barang banyak ini dari BK ya. Dia jual sejumlah kurang lebih 10,7 miliar gitu ya, dan ditampung sama KI ini underwriternya teman-teman VKTR. Jadi kenapa saya bilang sudah mulai menarik, yang jelas ini udah pembalikan arah, nggak lanjut turun gitu ya, dan ditahan ini yang jualan itu BK teman-teman, yang jualan BK yang tampung KI ya. KI ini underwriter, BK ini dia foreign. Nah ini BK foreign ya, jadi indikasinya BK-nya ini adalah foreign. Kalau misalnya kita lihat dari mulai tanggal 20 Februari ya, di early stage dia uptrend 20 Februari ini teman-teman. Saya coba share ya point of view-nya saya gitu ya. Ini jangan di ini. Nah ini BK punya barang kurang lebih 19,3 miliar ya. Dari mulai dia naik pertama dengan average 200 ya. Dengan average 200 itu 19,3, dan hari ini average dia udah turun jadi sekitar 104, dan ini posisinya AKBK ini sudah floating loss ya, sudah floating loss. Ya jadi biasanya teman-teman, biasanya kalau seandainya AKBK ini masuk dan kondisinya sudah floating loss, ini CC-nya juga foreign ya, CC-nya foreign. Nah ini saya pindahin ke foreign. Nah ini AKBK CC ini kondisinya floating loss. Floating loss-nya dalam jumlah juga lumayan besar, dan saat ini harganya di 161 ya. Jadi menurut saya ini sudah mulai menarik, dan sudah confirm ada pembalikan arah ya, sudah confirm ada pembalikan arah. Itu analisa saya kenapa saham VKTR mulai menarik, dan dia juga volatil gitu ya. Dan lanjutnya lagi Ali. Nah ini Ali juga sama, dia mulai turun di 2728 terus, dan hari ini tanggal 5 Maret dia mulai ada pembalikan arah. Tapi saya kurang begitu suka ya, karena dia balik arahnya tuh nggak slow gitu ya teman-teman. Dia langsung naik 22%. Dan kalau kita lihat ini tanggal 5 sebenarnya transaksinya so-so aja ya. ZP jualan 3,3 yang tampung PD 4,1, MG 1,2 yang jualan KI. Ini KI underwriter. Dan naik 22% gitu. Jadi ya sebenarnya kita lihat ini secara chart intraday-nya aja gitu ya. Ini chartnya menarik untuk di scalping gitu. Tapi tetap hati-hati ya. Menurut saya ini masih anomali teman-teman. Belum confirm, masih akan ada potensi juga dia koreksi. Ya kita nggak tahu gitu ya. VKTR gimana planningnya? Kalau dia volatil seperti ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau teman-teman yang mau punya style tradingnya itu nggak scalping, yang punya mungkin swing pendek gitu ya, mungkin antri aja, coba antri di bawah. Ini posisinya teman-teman, posisinya enak. Kenapa? Karena ini kita sudah di bawah big player foreign ya. Average kita sudah di bawah big player foreign. Ini mereka floating loss teman-teman. Ini seperti ini 161 di 198, berarti floating lossnya berapa tuh? Berapa persen, hitung sendiri lah ya. Jadi kalau misalnya kita antri di bawah-bawah nih enak nih, tungguin aja gitu ya, tapi manfaatin volatilitasnya gitu. Nah yang ketiga ini saya punya saham Nice. Saham Nice ini sempat naik dan menjelang penutupan dia dibawa turun, tapi data transaksinya oke ya, data transaksinya ada small accumulation, dan ngelihat chart intraday-nya ini volatil ya,
volatil dan biasanya menarik untuk di scalping, dan dia udah nembus dia punya all time high ya, dia udah nembus dia punya all time high. Yang keempat ini ada saham MPIX. MPIX ini juga menurut saya menarik karena posisi saat ini dia ada di dekat-dekat support nih ya. Sorry. Nah, ini ya, ini MPIX dia ada di dekat-dekat support. Jadi udah sempat naik all time high-nya di 416, dia turun dan dia ada ngebase di area sini ya. Cuman nggak tahu nih kapan ngegasnya gitu ya. Tapi menurut saya menarik melihat di menjelang di sesi 2 gitu ya. Di sesi 2 dia agak ngegas dan ditutup naik 21%, ditutup naik 21%, dan yang melakukan akumulasi adalah broker MG ya, broker MG, dan ini volumenya juga lumayan besar ya hari ini kenaikannya. Nah, jadi bisa dipantau market opening besok. Sama paling satu lagi teman-teman, saya ada saham Maha. Dia opennya, nah ini kita lihat dari sini ya. Dia opennya itu 192, sempat high 198 dan sempat low ke 187. Artinya apa? Ini bisa dimanfaatkan buat scalping. Tapi ini memang agak butuh extra monitoring gitu ya. Jadi ketika kayak teman-teman mesti analisa bid over di sini sama chartnya 1 menit gitu. Udah misalnya dia mulai turun, mulai ada pembalikan arah, nah di sini bisa ikutan tuh dia naik gitu. Ya, memang agak tricky sih, kita mesti pantau chart 1 menitnya gitu ya. Agak tricky chart 1 menit atau chart 3 menit, tapi menurut saya ini masih akan menarik ya. Melihat hari ini tanggal 5 dia data transaksinya oke. Kemarin tuh sempat ada sentimen berita ada apa ya soal Maha gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang tahu bisa sharing juga ya di kolom komentar. Menurut saya seperti itu. Ini jangan dilihat ya teman-teman. Ini jangan dilihat. Oke, jadi VKTR, Ali, Nice, MPIX sama Maha menurut saya oke. Dan yang paling oke menurut saya VKTR Ali ya menarik ya, karena dia udah mulai pembalikan arah. VKTR nih paling seneng saya nih karena dia posisinya udah di bawah harga rata-rata average-nya big player gitu ya. Ini mungkin seperti itu aja. Sisanya paling kalau saya boleh menyarankan safe trading. Saya nggak mau masuk dalam size besar dalam kondisi market kayak gini. Kayaknya banyak pelaku pasar yang duitnya malah ke kripto ya belakangan, karena market kripto nih lagi bullish dan banyak juga ya influencer yang ngebahas soal kripto belakangan ini gitu ya. Ya seperti itu sih, mungkin kalau ada teman-teman yang punya saham yang menarik boleh ya sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja, sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.